Asep, kalau tadi hakim sampai bilang jangan takut, terdakwanya udah di sel kok. Itu artinya hakim melihat betul-betul apakah saksi memang tidak bisa diandalkan untuk dikorek keterangannya seakurat mungkin karena mungkin saja ada ekspresi yang khawatir ataupun masih takut dengan Verdi Sambo? Ya, yang pertama, saksi itu dihadirkan dalam keadaan bebas di dalam ruang sidang. Yang kedua, ya hakim itu tidak boleh memberi pernyataan. Nanti pernyataan itu dalam bentuk putusan. Itu satu. Nah, kalau hakim sudah menyatakan itu, berarti ada kesaksian palsu. Yang sering saya katakan, ada kesesuaian dan ada kesetiaan. Kalau kesetiaan, ujungnya inkonsistensi akan berbeda, ya. Kemudian kalau kesesuaian, bicara konsisten. Nah, yang menarik dari beberapa kejadian, hari ini kan kaitannya dengan barang bukti, yaitu mengenai senjata dan selongsong peluru. Nah, kalau keterangan kemarin kita lihat bahwa E itu menembak 3 kali, ya 3 peluru lah yang keluar. Faktanya senjatanya betul, saksi jenisnya disebutkan, jenis ini misalkan HS milik siapa, Glock itu milik siapa, dan juga sisa selongsong 12, satu itu. Artinya ada kesesuaian itu, dibenarkan. Kalau Romer juga senjatanya itu keluar itu 12. Nah, artinya apa? Ada juga kan faktanya bahwa lubang luka itu tidak hanya di dada, tapi ada di muka dulu, di muka juga, ya, dari telinga, dari belakang ke telinga. Artinya ada senjata lain, ya, entah senjata yang jatuh itu, entah siapa pemiliknya, entah siapa yang menembak. Artinya ada ketidaksesuaian toh. Kalau yang E sesuai kan dengan dia menembak 3 kali, keluar pelurunya, senjatanya itu. Tapi ada yang tidak ikut menembak, tapi faktanya ada senjata yang jatuh, tapi pelurunya ketahuan, lukanya ketahuan, satu itu. Kedua juga yang menarik juga, ya, kedua maksud saya, ketidakkonsistenan itu, yaitu pemeriksaan oleh Bakas Kasat Reskrim itu, ya, ada tidak konsistenan. Jadi ada ketakutan tadi, dia malah setia, padahal sebenarnya hakim udah mengingatkan, udah jangan takut, udah di penjara gitu. Kemudian satunya lagi saksi diingatkan juga, tapi nampaknya ya secara relasi kuasa tadi. Tapi ada yang lebih menarik lagi yang mungkin perlu diperhatikan semua. Di hukum tuh dikenal bukti kepemilikan tuh misalkan tanah dengan sertifikat, kendaraan BPKB. Kalau kepemilikan uang di bank itu adalah orang yang bersangkutan secara hukum. Jadi kalau saya punya rekening atas nama saya, terlepas uangnya miliknya Mas Febrian, yang nggak bisa, tetap secara hukum ada pemilik uang itu adalah Asep Iwan, bukan Febrian. Nah, dengan beralihnya uang sekarang ke pihak lain, itu perlu diselidiki lebih dahulu. Jumlah banyak. Masa urusan keluarga pakai uang ajudan, ya? Nah, ajudan ya tugasnya kan bukan nyimpen uang keluarga, itu keuangan. Itu juga menarik. Ada kok tidak konsistenan, ada kesetiaan beberapa, makanya keterikatan itu. Jadi beberapa ini sekarang kaitannya, ya, barang bukti yang dihadirkan, kesaksian, nah udah nampak siapa inkonsistensi, siapa yang konsisten, mana yang bersesuaian, mana yang berkesetiaan. Tadi yang berkesetiaan itu karena dia masih takut, padahal ditentukan. Lah, mereka ditahan kok. Ya, kemudian juga ada beberapa saksi, ya, yang nampaknya, ya, agak mulai lurus jalan Sirotol Mustaqim, yaitu Romer kan. Romer udah berani mengatakan kan, dari panggil, oh ini lupa lagi, oh iya senjatanya. Oke. Kang Asep, tapi bagaimana hakim kemudian bisa menggali lebih dalam keterangan saksi kalau masih ada ketakutan seperti itu? Apakah kemudian keterangan saksi masih bisa diandalkan di persidangan atau sebaiknya sudah tidak perlu lagi didengarkan? Ya, saya kira kan tadi dulu sudah saya katakan, kalau saksi palsu ya udah gunakan 174. Ingatkan kalau jadikan terdakwa, bukan tersangka lagi. 174 tuh bikin penetapan, bikin berita acara, bikin dakwaan jaksa. Itu harus digunakan. Jadi jangan dari mulai kasus Susi kan, Kodir, Dawen itu terus. Akhirnya beberapa ngikutin terus polanya karena ada tidak ketegasan. Tadi kembali ke teori yang konsisten. Hakimnya nggak konsisten, jangan marah-marah, ya, jangan memberi ancaman. Udah langsung aja, Anda udah diingatkan oleh kami, masih ngeyel, masih setia, masih takut, ya terpaksa kami tetapkan Anda sebagai terdakwa. Tolong jaksa bikin dakwaan. Itu kan mesti dilakukan oleh kami dulu gitu kan. Tapi ya nggak tahu kalau sekarang hakim cuma negur-negur lagi. Saya berharap teguran ini nanti dilakukan juga ketika si FS maupun PC sebagai saksi, ya, atau sebagai terdakwa. Harus berani hakim, kalau terdakwa nggak ada ancaman, tinggal memperberat aja. Tapi sebagai saksi nanti hakim harus berani gitu, walaupun memang tidak diwujudkan dalam bentuk pernyataan dijadikan terdakwa karena kesaksian palsu. Saya ke Mas Febrian. Mas Febrian, bagaimana Anda melihat persidangan sejauh ini? Apakah keterangan saksi justru akan meringankan terdakwa? Sejauh ini kami melihat persidangan masih ada inkonsistensi daripada para saksi. Masih ada rasa takut, walaupun berulang kali majelis hakim mengatakan jangan takut bahwa mereka sudah di sel katanya. Namun faktanya adalah
mereka masih tetap segan, mereka masih tetap takut, dan masih ada juga yang setia. Namun perlahan juga ada yang mulai mereka berkata jujur on the track di jalurnya. Dalam hal ini saya lihat Adjan Romer sudah mulai pelan-pelan menyampaikan sebuah kebenaran dalam hal ini terkait senjata yang jatuh, HS yang dia lihat. Berarti kalau betul itu senjata HS, karena satu-satunya yang memegang senjata HS kalau tidak salah itu adalah almarhum. Berarti sebelum meninggal senjatanya sudah dirampas, dan dugaan kami dari awal jangan-jangan memang betul terjadi sebuah penyiksaan. Penyiksaan untuk apa? Untuk meminta PIN, meminta akses daripada rekening bank. Fakta yang terjadi dalam persidangan adalah ditunjukkan adanya perpindahan uang yang selama ini dikatakan bahwa pengacaranya ini penyebar hoax, bohong, tidak mungkin bisa berpindah. Namun faktanya seseorang yang sudah meninggal tanggal 8 Juli, tiba-tiba tanggal 11 bisa melakukan transfer melalui e-net banking katanya. Berarti kalau melalui net banking itu bisa dilakukan melalui handphone. Nah, pertanyaannya ini, siapa yang menggunakan handphone ini? Kalau misalnya yang menggunakan handphone ini ternyata Ricky Rizal, berarti persekongkolan dan kekejian ini sudah memang direncanakan secara matang untuk menghilangkan nyawa daripada almarhum. Lalu kita juga bisa melihat, wajar saja sekelas Bribka, sekelas Barada itu sangat ketakutan dengan Ferdi Sambo. Ini terlihat perwira Polri juga, Pak Soplamit kalau tidak salah, dia juga masih tengok-tengok ketika diperiksa oleh majelis hakim. Itu seorang perwira loh, apalagi bawahannya. Ini relasi kuasanya sangat luar biasa. Ferdi Sambo power untuk mengintimidasi ataupun menakut-nakuti anak buahnya ini sangat nyata relasi kuasanya. Ini harus konsisten majelis hakim bahwa ketika ada saksi yang masih berbelit-belit itu tidak perlu diancam-ancam, langsung saya buat penetapan seperti tadi Pak Asep katakan, jadikan terdakwa supaya apa? Supaya ada efek jerah, supaya peradilan ini dihormati dan dihargai bahwa betul-betul ini untuk mencari sebuah keadilan dan menerapkan marwah hukum di negara kita. Gitu Mbak Vina. Baik, lalu bagaimana kemudian kalau Anda melihat satu persatu hakim, kalau tadi Anda katakan hakim kan sempat menyatakan ayo jujur, jangan berbohong kepada para saksi yang notabene mereka adalah mantan ajudan dan juga anggota kepolisian. Bagaimana kemudian kalau Anda sebagai kuasa hukum dari korban melihat bahwa kesaksian ini justru tidak akan meringankan terdakwa? Karena menurut kami terkait 340 ini sudah tidak terbantahkan lagi, itu yang pertama. Yang kedua, saksi-saksi yang diperiksa ini adalah bukan saksi yang ibaratnya akan bisa meringankan para terdakwa, justru akan memberatkan. Kenapa seperti itu? Para saksi ini terikat dalam satu relasi kuasa, dalam bawahan daripada Ferdi Sambo, yang jelas-jelas mengetahui keseharian daripada Ferdi Sambo seperti apa, Ibu PC seperti apa, kemudian karakter beliau seperti apa. Ketika ini digali semakin dalam dan kejujuran ini semakin terungkap, dan itu akan semakin membuat berat skenario ataupun semakin terbuktinya dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa ini untuk menyatakan, membuktikan kebenaran daripada keterangan yang disampaikan para terdakwa. Karena kita terdakwa ini dilindungi haknya, ada asas praduga tidak bersalah sampai berkekuatan hukum tetap, ini dihormati. Namun jaksa juga harus membuktikan kebenaran daripada dakwaan tersebut. Namun 340 menurut analisa kami itu sudah tidak terbantahkan lagi karena sudah ada perencanaan. Kang Asep, kalau kita kembali lagi ke soal keterangan saksi, seperti tadi Anda katakan dan juga Mas Febrian katakan, seharusnya hakim bisa tegas langsung saja jadikan terdakwa jika memang saksi tidak berkata jujur di persidangan. Tapi adakah kemudian batasan kapan, apakah perlu diberikan sanksi atau misalnya teguran, cukupkah ataukah memang ketika sepenuhnya berbohong langsung kemudian dijadikan terdakwa, apa tolak ukurnya? Ya, Balak Kuhap itu bahasanya halus sekali, gitu ya. Diingatkan. Bukan ditegur lagi, bukan dimarahin lagi, bukan berkali-kali. Setelah hakim ketua mengingatkan saksi,
ya itu kalimatnya itu justru cuma diingatkan, jangan bohong atuh gitu kan. Nah, kalau dia masih bohong ya sudah, ngapain lagi, udah diingatkan kok masih ngeyel. Jadi parameternya cukup diingatkan, bukan dimarahi malah kan, bukan diancam lagi kan, bukan dikata-katain terus berkali-kali, lebih selusin kali kan, dari mulai Susi sampai terakhir ini juga berkali-kali ancaman majelis mengingatkan kepada saksi-saksi ini. Jadi parameternya sederhana cuman itu. Karena apa? Kalau walaupun di sekali-kali, kalau 340 jelas dikatakan Febian maupun kita berkali-kali, itu udah terbukti. Ini kan hanya anak-anak ini, buktinya hanya ikutan untuk sebenarnya untuk kelompok 6 ya. Tapi sekali bayangkan kalau ini ya semua nanti banyak saksi yang tadi ada relasi kuasa karena ketakutan, karena kesetiaan, karena inkonsistensi tadi, kita khawatirkan opini terbentuk. Jadi memberikan kebohongan-kebohongan atau mendiamkan mereka tidak berani. Padahal kan seharusnya mereka berani gitu. Karena, nah tadi takutnya bukan takut karena dulu pernah punya atasan namanya S, ya FS. Tapi sekarang ketakutan karena mereka kalau saksi palsu akan kena pidana dan ancamannya berat. Karena dia rugikan tadi kan, ini kan jelas. Sekarang mau perencanaan pembunuhannya itu jelas. Dilakukan oleh siapa? Tapi menembak 3 kali, itu juga atas perintah jabatan. Tapi yang lebih mengerikan kan, ada peluru yang lebih banyak, ya, dan senjata tidak satu, luka lebih dari satu, nanti ahli balistik yang sedang kita tunggu sama forensik kan. Nah bayangkan kalau itu nanti dibebankan sama sudah berjujur, sudah jadi JC, sudah mengatakan apa sesungguhnya, konsisten. Nah gara-gara teman-temannya yang lebih senior dari Barada membuat cerita karena ketakutan, akan merugikan yang kita harapkan justru dari ini kan udah semua terbuka dan mulai diikutin orang yang lain kan. Romer dan semuanya udah mulai mengikutin kan. Nah kita berharap kan yang lainnya juga ngikutin. Tapi faktanya mereka masih setengah-setengah. Tapi bagaimana hakim bisa menilai akurasi kebenaran dari kesaksian para saksi? Oke. Kan ketika awal juga hakim ketika ada berkas sudah baca satu itu. Kedua, ketika dieksepsi apakah dakwaan cermat, jelas, lengkap, hakim udah tahu ceritanya. Nah ketika tahu ceritanya, A ngomong A, B ngomong C ngomong D, di situ udah di memorinya itu sudah ada. Jadi kan hakim sudah tahu, loh jangan iniin dong kalimat-kalimatnya berarti sudah tahu. Jadi ketika hakim tahu saksi ini berbeda dan sudah diingatkan, jadikan terdakwa. Oke, sekarang kalau misalnya Anda katakan jadikan saja terdakwa jika memang para saksi ini memberikan keterangan palsu di persidangan. Kalau kita bicara soal pressure dari para saksi, apalagi dengan kehadiran terdakwa di sana, beberapa saksi yang bahkan nampaknya masih bisa berubah-ubah keterangan bahkan di persidangan. Apakah terdakwa yang punya relasi kuasa begitu besar itu tetap harus dimunculkan di persidangan di hadapan para saksi? Ya, pertama gini, satu dulu ya. Kalau siapapun, jangankan rakyat biasa, penegak hukum pun, jangankan jadi terdakwa, jadi tersangka itu udah mereka nggak bisa tidur, ya. Nah, tanya aja tuh Mas Ferbian, klien-kliennya, kalau terima klien pasti nggak bisa tidur. Apalagi sekarang ancamannya 9 tahun bisa ditahan. Satu itu. Kedua, apakah terdakwa sekarang bisa? Ya bisa dihadirkan. Jadi untuk kesaksian palsu ini memang jarang para hakim sekarang mendapatkan. Padahal ini sekali lagi 174 ini masih copy paste dari HIR, dari RP Belanda, dari Prancis malah. Jadi hakim-hakim dulu zaman saya juga sering digunakan supaya pembelajaran para saksi tidak bohong. Nah kalau bohong ini didiamkan begini. Nah kalau dulu mereka kan mereka mikir saksi berikutnya dan juga mikir loh saya 9 tahun padahal saat satu cuma saksi, tapi gara-gara ini saya jadi terdakwa kesaksian palsu karena ketakutan. Kan pilihannya ngapain harus takut dong dia di penjara ya? Nah, kalau misalkan gue ngomong apa adanya tenang aja, dia juga ya malah mungkin kan mati walaupun hukumnya mati. Sekarang kan masyarakat mengalahkan hukuman mati walaupun sekarang hukumnya mati, kan dia pasti juga lah hukuman juga berat kalau nggak mati seumur hidup minimal lah 20 tahun. Nah, dia kan tenang daripada gue sama-sama lagi ketemu lagi malah gue bisa disamsak di dalam tahanan. Kan kalau dia berpikir logis, gue nggak mau mending jujur tidak kena kesaksian palsu, gue tidak kena 9 tahun, gue aman. Si terdakwa yang sekarang itu kan kalau lebih 20 tahun, mungkin juga nggak tahu di tahanan terjadi apapun nanti dia masih bisa hidup gitu. Oke, artinya sekarang tinggal menunggu bagaimana kejujuran para saksi dan juga ketegasan hakim untuk memberikan sanksi jika memang para saksi tersebut masih juga tidak bisa berkata jujur karena memang relasi kuasa yang dilihat terlalu besar yang ada di Verdi Sambo.